Halo semuanya, selamat datang di Muli ke Adbis atau yang biasa kita kenal MKA. MKA tersendiri merupakan program kerja dari Himabis yang akan berkolaborasi nih teman-teman dari program studi Himabis dengan Ikatan Alumni. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Kang Agung. Kang Agung sendiri berasal dari Administrasi Bisnis FISIP Unpad tahun 2008 yang akan membawakan tema entrepreneur, bukan gitu Kang? Betul sekali. Tapi biar lebih kenal lagi, mungkin aku memperkenalkan diri dulu. Nama aku Alif, aku dari Administrasi Bisnis 2020 yang akan berlaku sebagai moderator pada MKA hari ini. Dan ada narasumber kita, bolehkah langsung memperkenalkan diri aja? Oke, sebelumnya terima kasih kepada Himabis untuk angkatan sekarang yang telah mengundang saya untuk menjadi narasumber dengan tema entrepreneur, dan mungkin nanti ke depannya kita akan sedikit sharing-sharing tentang pengalaman bisnis yang saya geluti selama ini dari mulai kuliah, karena ini bisnis saya dari mulai kuliah juga dari 2008, cuman mulainya sih 2011. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman Hima? Semoga sih kita semua diberikan kesehatan dan bisa survive di masa pandemi ini, karena ya kita tahu sendiri sekarang itu ya masa-masanya mungkin masih masa adaptasi seperti itu. Mudah-mudahan sih kita tetap semangat semuanya. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Agung Setiawan. Saya adalah alumni Administrasi Bisnis FISIP Unpad tahun 2008. Kebetulan lulus, alhamdulillah sesuai waktu 2013 lulus. Nah, kemudian saya juga merintis karir sebagai pengusaha juga. Oke. Jadi saya ini adalah owner dari nama CV-nya CV Putrajaya Abadi. Itu di bawahnya terdapat 2 brand, namanya @wadrun ID dan Detong Art. Itu bisa di searching di Instagram, bisa lihat-lihat video saya. Yang pertama itu Wadrun, itu adalah merek brand namanya Wadah Runtah. Itu kepanjangan Wadah Runtah, itu bahasa sebenarnya artinya tempat sampah. Dan alhamdulillah itu udah dapat haki merek dari Kementerian Kemenkumham gitu. Itu produknya ada di alat kebersihan seperti tong sampah, gerobak sampah, komposter, biodigester. Kalau yang Detong Art-nya itu produk kursi mebel, kursi, sofa, meja, itu terbuat dari bahan bekas drum. Jadi dibuat sebuah produk daur ulang seperti itu. Pada tahun itu tidak ini sebenarnya tidak seberuntung kalian mungkin ya. Gitu. Mungkin ya masih bisa tatap muka mungkin itu ya. Nah, itu mungkin yang pertama sih, yang pasti namanya kuliah pasti mengalami masa-masa, mungkin untuk yang pertama-tama mungkin ya sedikit antusias, pertengahan agak sedikit ya banyak banyak mainnya. Pas begitu lulus baru nih mikir pas semester 6 kita mau jadi apa nih, mau jadi pengusaha, pebisnis ataupun apapun itu sebenarnya sih tergantung pilihannya. Nah itu jadi ya gitulah, apalagi kan kebetulan administrasi itu memang itu pilihan kedua. Yang pertamanya itu saya memang suka dengan alam ya, dengan lingkungan seperti itu. Jadi pilihan pertamanya itu teknik geologi, cuman nggak masuk, tapi maksudnya ke advis, tapi memang sudah menjadi plan juga. Jadi kalau misalnya nggak ke geologi bisa ke advis, karena memang saya hobi di bisnis juga gitu. Makanya jadi saya seimbangkan bisnisnya gitu. Jadi bisnisnya berhubungan dengan alam, kayak pelestarian lingkungan gitu, kayak tong sampah, komposter. Itu komposter kan untuk mengolah sampah organik jadi pupuk. Terus biodigesternya itu dari dari sampah organik menjadi gas gitu. Terus ditambah lagi kan varian produknya daur ulang juga, khusus sofa. Nah gitu, jadi awalnya ya begitu, saya memang suka di alam gitu kan, jadi digabungkan dengan bisnis. Ya jadi kalau menurut saya pribadi sih memang karena memang udah passion ya cukup menyenangkan gitu, karena memang mungkin teman-teman juga ada yang beruntung mungkin saat jurusan itu memang
memang sudah diminati dari awal gitu. Mudah-mudahan sih teman-teman juga memilih Advis ini memang ada niat untuk berwirausaha, tapi yang terpenting sih kalaupun nggak pengusaha juga yang penting jiwanya aja entrepreneur gitu. Nah gitu. Jadi awalnya ya cukup menyenangkan lah untuk menjalani kuliah ini, apalagi saya skripsinya pun karena saya mengambil penjurusan di marketing, jadi saya pun mengambil tema digital marketing, pemasaran ramah lingkungan, dan itu pun saya terapkan di bisnis saya. Jadi ya cukup ya alhamdulillah cukup enjoy menjalankan kuliahnya gitu. Meskipun ya itu masih wajar ya, kadang-kadang pertengahan agak ada malesnya gitu, tapi nggak masalah sih, yang penting kita tujuannya mau ngapain nih setelah kuliah ini gitu. Yang penting ada tujuan ke depannya gitu. Berarti walaupun tadi seperti yang Akang bilang nih, kan Advis itu sebenarnya pilihan kedua Kang ya. Itu tapi dengan passion ataupun rasa ingin tetap di geologinya tuh masih bisa dialurin dengan cara yang lain gitu ya Kang ya. Walaupun nggak masuk di jurusannya, tapi bisa ngalokasiin gimana caranya masih berhubungan dengan alam tadi gitu ya Kang ya, dengan bisnis-bisnis yang Akang lagi diriin ini. Kalau perkuliahan sih yang saya rasakan ya cukup cukup bagus, maksudnya cukup berimbang lah, maksudnya antara di akademik sama di non akademik. Jadi memang selama kuliah itu saya juga diimbangi sih sama kegiatan hima. Cuman ya itu tadi yang terpenting nanti pas semester mau akhir itu bakal ada penjurusan lagi, konsentrasi. Yang penting kita kalau bisa diusahakan sih yang benar-benar minat gitu. Kalau saya kan kebetulan tidak suka hitung-hitungan, jadi milihnya marketing gitu. Jadi ya seperti itu sih kalau kuliah mah ya alhamdulillah sih selama saya kuliah, karena saya memang udah niat di bisnis ya jadi memang enjoy menjalankannya gitu. Berarti kalau selama di perkuliahan itu kita harus bisa ngimbangin ya Kang ya, kayak dari akademik, non akademik, terus misalkan istirahat pun perlu ya kan Kang ya. Nah itu dulu Akang kan tadi udah nyebutin sedikit nih, Akang tuh udah ikut organisasi di Himabis ya Kang ya? Di Himabis, betul. Di Departemen Seni dan Olahraga. Nah, itu Akang dulu gimana sih Kang? Kayak ngebagi waktu gitu dari Akang kuliah, terus Akangnya ikut organisasi, terus mungkin ada kegiatan nongkrong lah secara lain, main-main gitu. Itu gimana sih Kang? Harus seimbang lah dengan hiburan gitu kan. Jadi yang terpenting sih harus tetap kita harus punya prioritas utama ya, tetap kita tujuan ke Unpad kan mau kuliah, jadi tetap yang kita harus punya skala prioritas sih. Jadi memang kuliah yang diutamakan dulu, karena dulu pun kebetulan saya dulu juga kebetulan minatnya memang jadi pemain sepak bola dulu ya, jadi aktif di di klub bola amatir gitu kan. Jadi antara kuliah atau bola nih, akhirnya saya milih di kuliah, makanya milih di organisasinya di divisi olahraga gitu. Jadi saya pun yang penting bisa membagi waktunya kuliah ya kuliah, waktunya ada futsal, ada tanding kan suka ada tuh antar jurusan, antar fakultas, saya ikutan juga aktif di sana. Jadi kan seimbang gitu antara olahraga, menjaga kesehatan fisik dan mental pun terjaga, itu sih keunggulannya kalau di olahraga. Terus kemudian ya kalau misalnya main ya biasalah anak muda zaman dulu kan, ya habis futsal ya kita main gitu kan, nongkrong gitu kan, berendam lah di mana di Lembang gitu. Habis kita alhamdulillah sih dulu selalu hampir selalu juara gitu atau antar jurusan gitu. Oh, kalau yang lagi bukan olahraga di kampus itu Kang ya? Iya, apa sih yang porsi apa ya, saya lupa lagi tuh, yang antar jurusan divisi tuh. Kayak gitu. Iya. Tapi kalau zaman aku sekarang 2020 sih udah susah sih Kang buat kayak yang offline kayak gitu kegiatan-kegiatannya. Gimana ya? Boleh tahu, mungkin saya boleh bertanya kegiatan di Hima Kang? Kalau kegiatannya kan sekarang online ya? Iya. Berarti kalau misalnya ikut sepak bola nggak ada berarti ya, atau gimana?
kayak futsal gitu. Kalau misalkan itu aku kurang tahu sih Kang, cuma kalau dari kemarin sih semuanya basis online sih Kang, nggak Zoom ada ya. yang iya paling lewat Zoom gitu. Organisasi sih menurut saya sangat penting sekali gitu ya untuk mengembangkan sosialisasi kita terhadap orang, karena kita pun nanti terjun di dunia bisnis atau di dunia kerja itu udah pasti kita akan menemui orang-orang gitu. Jadi kita di sana akan belajar tentang namanya leadership. Jadi tentang kepemimpinan, tentang bagaimana berorganisasi, tentang bagaimana mengalur stres. Apalagi saya sebagai pengusaha juga itu yang tidak didapat di mata kuliah itu kita bisa dapat di organisasi, kayak tentang mengatur manajemen stres karyawan, terus manajemen kita bagaimana caranya kalau misalnya produksi di press kita harus press, tapi ada kalanya kita harus manage mereka pun dikasih hiburan gitu supaya seimbang gitu. Jadi misalnya nanti di press, nanti akhir pekan kita ajak main gitu, ajak main untuk istilahnya family gathering kayak gitu. Nah tapi tetap diusahakan sih, yang pengalaman saya itu kadang-kadang ada teman yang malah kebablasan, jadi malah mementingkan organisasi itu juga kurang baik, jadi harus seimbang gitu. Jadi tetap harus yang utama itu memang harus di akademiknya itu diutamakan juga. Dan kalau di organisasi itu kita dapat mengembangkan soft skill kayak komunikasi dari segi kepemimpinan, semuanya itu memang sangat penting ya, harus mengikuti itu, wajib lah, harus ikut. Cuman kebetulan saya memang aktifnya di Hima itu hanya di divisi, saya kebetulan belum pernah jadi ketua juga di jabatan di divisi apa gitu, belum, hanya anggota. Cuman kebetulan dulu itu waktu kuliah itu saya karena minatnya, passionnya tentang alam lingkungan, jadi saya sering ikut konferensi antar pemuda gitu, antar kampus. Jadi lebih banyak kegiatannya itu di luar kampus, kalau saya berbeda gitu. Jadi kayak konferensi lingkungan antar pemuda, misalnya dulu ada event di ITB itu namanya Tunza dari PBB, itu konferensi pemuda dan anak-anak tentang pelestarian lingkungan. Jadi kita membahas yang namanya green economy, ekonomi hijau gitu. Jadi ya karena minat, saya juga ada kepentingan untuk berbisnis di bidang itu, ya saya ikutin gitu. Jadi harus diwajibkan lah untuk ikut organisasi, saran saya mah gitu. Berarti kalau bisa tuh kita sebagai mahasiswa tuh bisa nge-explore diri kita sendiri, apalagi tertentu ya Kang ya, kayak Akang tadi passionnya ada di tentang lingkungan, jadi bisa nggak harus di kampus doang tentang lingkungannya, bisa keluar ketemu dari teman-teman kampus lain gitu. Berarti sama bisa nambah pertemanan ya Kang ya, betul, buat networking segala macam. Ya, justru itu networking jujur menambah menambah peluang bisnis yang saya eksplor gitu. Jadi gini, dulu juga saya kan apalagi masih polos ya dulu, bisnis tentang alat kebersihan tong sampah, saya dengan polosnya nawarin ke sebuah dinas di Bandung. Jadi kan otomatis ternyata langsung ditolak, ya itu wajar ya, bisnis pasti ada suka dukanya, jadi ditolak. Ternyata itu yang kadang-kadang yang menentukan itu networking. Jadi kita harus mendekati siapanya dulu nih di organisasi itu gitu. Misalnya kebetulan ada misalnya dari keluarga atau dari akses teman, misalnya tolong dong bantuin jualin nih produk saya, begitupun dengan sampai hari ini gitu. Jadi teman saya juga kan ada yang berkarir di sebuah bank mungkin ya, ada jadi di bank itu ada pengadaan tempat sampah untuk CSR, untuk sumbangan ke masyarakat. Jadi itu saya menggunakan jaringan teman seangkatan saya juga untuk ayo dong jual produk saya nih, nanti kita bagi-bagi komisi, begitu deal proyeknya gitu. Jadi ya itu bisa dengan teman, dengan teman-teman teman keluarga gitu, bahkan dengan teman dosen pun ya seperti itu, kita kerjasama, ada pengadaan juga gitu, pernah tempat sampah di kampus gitu. Jadi networking emang sebenarnya itu penting banget ya Kang ya untuk networking.
selain mengasah soft skill juga ya selama perjalanan kita nyari networking itu kemungkinan. Kepikiran tuh itu sebenarnya pas semester mau akhir sih, pas ada mata kuliah business plan. Jadi bisnis saya itu memang berdasarkan permasalahan yang ada gitu. Jadi di kampus visit kebetulan banyak sampah berserakan. Saya sih dengan pengamatan pribadi dengan teman-teman, oh ini nih kayaknya tong sampahnya kurang banyak nih di kampus. Akhirnya kita bisnis tong sampah aja gitu, bisnis tong sampah. Pada akhirnya saya itu dapat mulai 75 dari Pak Rifani. Nah, kalau nggak salah beliau itu menyarankan kalau nilainya 75 ke atas lebih baik mengikuti program PKM. Kalau Alif mungkin udah ada belum program PKM atau angkatan di bawahnya, di angkatan atas mungkin. PKM itu ini program kreativitas mahasiswa, ada mungkin atau belum dengar? Oh, kalau aku sendiri kan, aku kan angkatan 2020 ya. Kalau aku sekarang di semester 2 pun udah ada mata kuliah kewirausahaan kemarin. Udah mulai dari semester 2. Terus kemarin ada HIPSMU sih Kang, lebih tepatnya belum. PKM tuh kayaknya masih semester selanjutnya deh Kang. Semester 4 atau 6 gitu, saya lupa lagi. Itu nanti programnya dari Dikti, dari Dikjen Dikti itu dari Kemendikbud ya. Nah itu nanti ada program Dikti namanya PKM. Jadi ada PKM kewirausahaan, ada PKM sosial, ada PKM apa gitu banyak. Nah, kalau saya kan memang minatnya di kewirausahaan, jadi pilih PKMK. Pada akhirnya saya waktu itu lolos presentasi, dapat modal 5 juta dulu tuh. Sama teman berlima gitu, ikut-ikutan program. Mungkin nanti teman-teman juga bisa mengikuti lah untuk mengasah skill entrepreneur. Ikutin aja program kayak gitu, kayak nanti bakal ada program kayak PKM, ada program wirausaha muda mandiri gitu. Nanti ikutin aja. PMW ya. Program wirausaha mahasiswa ada nanti ada programnya, itu ikutin tuh sebagai media fasilitas untuk mengembangkan bisnis gitu. Nah, pada akhirnya saya dapat modal 5 juta sama teman-teman, lolos di nasional, cuman kalah di PIMNAS gitu, di pekan ilmiah nasionalnya kalah, tapi tidak putus asa, akhirnya ya terus diasah sampai akhirnya berlanjut sampai sekarang bisnisnya gitu. Oh, tapi kalau aku sih sampai sekarang pun udah mulai dengar sih Kang PKM itu kayak kalau ada info dari guru dosen mata kuliah yang mengampu mata kuliah kewirausahaan, jadi udah ada kayak tentang PKM ataupun kayak ada dari luar gitu, kita tinggal ngajuin proposal tentang bisnis kita, nanti bisa jadi modal awal ya Kang ya sebenarnya, jadi kayak kita mulai bisnis dengan modal yang harus bukan kita keluarin sendiri gitu ya Kang ya. Betul. Tentu sekali, benar sekali itu. Jadi memang bahkan dari dari teman-teman, dari keluarga, apalagi tetangga ya, itu apalagi netizen tuh kalau sekarang itu pasti ngapain sih bisnis kayak gini gitu, siapa yang mau beli. Ternyata itu Alkibersen itu sudah ada anggarannya, ada anggaran dari pemerintah itu. Jadi dari tiap kota itu ada anggaran namanya program pelestarian lingkungan. Itu sudah ada dananya dari mulai tingkat kelurahan, desa, kecamatan, kota. Nah, makanya saya melihat peluang di situ. Ini kalau anggarannya ada ya pasti kita harus ya semakin semangat gitu, udah pasti ada pembelinya gitu. Nah ini kan namanya kalau misalnya proyekan kan musiman ya, ketika ada proyek aja. Jadi bikinlah strategi, namanya kita bikin bisnis yang berhubungan dengan sampah juga. Jadi namanya Detong Art, itu kan drum sampah sih sebenarnya, cuman kita bikin kursi meja itu. Jadi selama misalnya proyeknya kan proyek itu biasanya kalau di pemerintah itu per triwulan, jadi jadi dalam 12 bulan itu 4 bulan sekali ada proyek gitu. Nah, bahkan kita ada celah namanya CSR swasta. Itu swasta itu mungkin nanti Alif juga nanti bakal ada mata kuliah namanya bukan mata kuliah sih, mata kuliah
maksudnya nanti ada namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi itu sebuah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar gitu. Jadi nanti misalnya si perusahaan itu misalnya butuh pengadaan tempat sampah di sekitar perusahaannya gitu. Nah itu kita memanfaatkan celah itu. Apalagi sekarang isu-isu lingkungan itu sangat seksi ya. Jadi apalagi kita sedang bikin program Indonesia Bebas Sampah 2025. Jadi kita punya cita-cita Indonesia itu bebas sampah. Makanya untuk mendukung program itu, program edukasinya kan ada. Jadi harus terima dengan edukasi program-program pemerintah atau swasta. Nah, kita hadir sebagai produknya gitu. Itulah celah-celah yang kami ambil gitu. Jadi ya seperti itu. Gitu. Berarti Akang tuh ngeyakinin walaupun kayak itu kayak apa kata netizen, tetangga dan lain-lain itu biarin aja gitu. Orang peluangnya jelas gitu Kang ya. Ya. Karena kan kita bisnis harus ambil peluangnya, harus ada peluangnya gitu. Kalau itu mah hal yang wajar ya, kita sebagai manusia pasti mengalami itu ya jujur banget. Jadi benar banget itu yang saya alami, memang sempat down, apalagi pertama-tama kan, apalagi pas mau lulus nih, kita juga sempat bingung ini laku nggak ya produknya gitu kan. Ini bakal gimana gitu ya, pasti ada kata-kata mungkin kalau zaman dulu mah pasti kan bingung si itu mah udah kerja di perusahaan ini, udah kerja nih di perusahaan multinasional. Sempat ngedown sih, cuman orang tua juga sempat ayolah kerja aja, dan akhirnya memang saya pun sempat kerja 3 bulan lah. 3 bulan di Honda DDL sempat kerja. Cuman itu tadi karena passion kali ya. Jadi sambil kerja pun saya bisa menjalankan bisnis ini. Cuman pada akhirnya saya meyakinkan diri, saya resign, akhirnya kembali ke Wadrun gitu. Dikembangkan lagi bisnisnya gitu. Jadi sempat ngedown, itu wajar sih, ada ya paling lama, tapi jangan lama-lama lah. Kita wajar, cuman kita harus tetap survive, karena modal utama pengusaha yaitu harus yang saya rasakan itu selain modal itu harus punya semangat dan yang pertama itu harus punya visi misi. Kalau saya kan visinya yaitu pengen Indonesia mimpi itu bebas sampah gitu. Ya kita bareng-bareng gitu. Saya di bidang bisnisnya, mungkin teman-teman yang lain bergerak di bidang edukasinya gitu kan. Ada sekarang tuh lembaga-lembaga yang concern ke lingkungan itu banyak ya, dari mulai dinasnya, dari mulai swastanya, NGO-nya gitu kan. Jadi kita saling berkolaborasi gitu. Jadi ya itu hal-hal yang wajar, cuman jangan sampai lama-lama gitu. Cuman ya itu tadi kembali di awal, kita harus apapun pilihan jalan hidup kita harus nikmatin gitu. Naik turunnya, pahit manisnya, apalagi saya kan dari 2011 ya udah 10 tahun lebih ya menjalankan bisnis ini. Memang ya itu wajar lah dari yang mengalami kerugian, kerugian apalagi pas pandemi gitu. Tetap ya kembali ke saran saya sih, jangan lama-lama lah ngedownnya gitu. Kita harus terus bangkit gitu. Berarti emang sebenarnya kalau ngedown tuh dirasain nggak apa-apa ya Kang, asal nggak berlanjut, itu berlarut tadi itu ya. Jangan kelamaan. Berarti Akang yang tadi sesuai visinya Indonesia bebas sampah 2025, karena emang kalau sekarang tuh isunya kayak sampah di Indonesia tuh masih yang sampah plastik, apalagi terutama sampah plastik ya Kang ya. Di Indonesia tuh masih yang tertinggi gak sih Kang di Asia ya? Betul sekali. Kayak isu-isu global tadi yang seperti Akang bilang tuh yang jadi trigger lagi mungkin ya untuk bisnis Akang ini, kayak pengen ngebantuin teman-teman lingkungan sekitar, bahwasanya kita harus harus sadar akan lingkungan gitu ya Kang ya. Mungkin betul. Oke, jadi dulu tuh ya saya pun sempat ya kita wajar ya, maksudnya kita sharing aja gitu. Tetap orang tua dulu juga sempat gue kerja lah gini-gini, ini kan belum pasti nih. Jadi orang tua itu wajar ya, orang tua belum yakin kalau kita belum menghasilkan omset yang besar.
itu wajar lah, karena kan untuk menjamin masa depan anaknya itu lumrah gitu kan. Pada akhirnya saya ikut namanya program MT, Manajemen Trainee di Honda Daya Motor. Itu Daya Motor. Saya dapat program manajemen trainee sebagai supervisor marketing. Alhamdulillah berjalan 3 bulan pelatihan. Nah, cuman jadi saya pun diam-diam menjalankan bisnis juga gitu. Kebetulan ada proyek yang cukup besar pada saat itu, yang mungkin sih kalau sekarang ya masih kalau dulu mungkin besar, mungkinnya 10 juta dulu kali ya. Itu proyek 10 juta, sebuah dinas pesen, ya lumayan, akhirnya ya udah memberanikan diri resign dan saya menjalankan bisnis. Jadi kan dulu bengkelnya pun sempat masih maklum sih di bengkel las orang lain gitu. Nah, pada akhirnya saya membuka bengkel las sendiri untuk pengelasan produknya gitu. Jadi dengan modal yang ada, karyawan yang cuma 1 orang, ya udah jalan dengan Bismillah, ya alhamdulillah berjalan sampai sekarang gitu. Gitu ceritanya. Jadi sempat di Honda 3 bulan sebagai supervisor gitu. Berarti cuman kita harus fokus sih. Jadi kalau mau karir ya karir, kalau mau bisnis ya bisnis. Jadi itu sebuah pilihan. Jadi harus kita mengerjakan sesuatu itu dengan totalitas gitu. Kalau pengen hasilnya totalitas juga. Nah, kita core bisnisnya memang di produk-produk daur ulang ya, dari limbah pabrik. Nah, cuman seiring dengan perjalanan bisnis itu, konsumen itu ternyata keinginannya itu berubah-ubah. Jadi, Kang, ada ininya nggak yang bahan fiberglass? Ada nggak bahan stainless? Bahan plastik? Jadi, pada akhirnya kita pun menggunakan sebagian yang bahan baru itu seperti bahan stainless, bahan plastik dan bahan fiberglass gitu. Jadi untuk menambah omset juga, menambah varian produk, pada akhirnya kita pun nggak hanya produk yang dari daur ulang aja. Jadi kita sistemnya konsumen mau apa kita ada. Jadi kebetulan jadi sekarang itu ada bahan-bahannya itu dari, kalau yang Artifusion itu bahan drum, bahan gentong bekas, plastik yang baru ada, stainless, bahan besi pun ada. Jadi semua bahan ada sih gitu. Oh, berarti yang awalnya yang datang art pun kan awalnya hanya bahannya tuh dari tong bekas. Yeah. Sekarang pun ada yang dari besi pakai kayu pinus tuh di kafe-kafe yang, jadi itu untuk untuk target pasar yang harganya lebih minim, itu kan cuma dari besi kotak itu dengan dilapisi kayu, itu kan lebih hemat harganya. Jadi alhamdulillah sekarang pun kita bisa menerima pembuatan mebel bahkan dari kayu pun bisa kalau sekarang, karena karyawannya udah nambah yang bisa di perkayuan gitu. Oh, berarti awalnya cuma dari yang bahan daur ulang, sekarang udah sampai ke dimana konsumen mau apa bisa disediain gitu ya Kang ya? Ya betul. 2011 itu wadrun dulu. Nah kalau Datonga itu muncul di 2014 gitu. Jadi dulu pun belum ada brand Datonga, jadi masih ke wadrun, dan dulu pun bukan wadrun sih, namanya Cleansy. Udah bersih. Cuman saya tuh mengajuin ke Kementerian Hukum dan HAM itu ditolak brandnya karena mirip dengan merek deterjen katanya gitu. Ditolak. Pada akhirnya saya mengajukan wadrun dengan dengan istilah Sunda ya, karena kan dari Bandung, wadrun wadah runtah. Tapi logonya tetap sama sih, si gambarnya gitu. Di ACC lah. Ya sudah pakai brand itu sampai sekarang gitu. Paling kalau yang Datang Art masih proses nanti proses pengajuan sih, mudah-mudahan di ACC nanti. Oh, dan wadrun sendiri tadi udah dapat hak cipta Kang ya? Kalau aku nggak salah dengar. Hak merek. Iya, sorry. Selama saya berbisnis 10 tahun lebih, berkecimpung dan sering
Kalau riset sih saya nggak pakai data ya, cuman berdasarkan ngobrol cerita dengan teman-teman pengusaha itu kira-kira 90% mengalami kegagalan. Jadi sebelum kita melihat pada harus siap mental dulu sih, siap-siap menghadapi kegagalan dan kerugian. Itu sudah satu paket dengan omset yang gede. Nah, saya pun pernah mengalami, apalagi terakhir sih tahun kemarin ya 2020, saya dapat proyek ya lumayan besar lah, ratusan juta gitu. Karena pandemi, itu kan proyek pemerintah, ternyata saya udah beli bahan, udah beli bahan bakunya, udah menyiapkan karyawan tambahan. Ternyata di tengah jalan proyeknya dibatalkan karena dananya itu mau dipakai untuk bansos. Nah itu kan kita kan udah beli bahan nih, rugi. Kita sempat jatuh juga itu. Mungkin gak hanya saya kok, semuanya teman-teman kita memang sempat jatuh dan alhamdulillah nggak sampai collab juga sih, alhamdulillahnya gitu. Jadi strategi itu ya kita pada intinya sebagai pengusaha kita mungkin strategi sederhananya kita harus adaptif dengan keadaan. Jadi misalnya bisnis saya lagi hancur-hancuran nih, proyek juga udah pasti di tahun kemarin sih sempat nggak ada kan, ditiadakan dulu proyek-proyek pengadaan barang gitu. Terus yang apa sih namanya, yang produk Detong Art juga karena kafenya ditutup kan, otomatis nggak ada pembelian kan, mau buka cabang gimana gitu. Jadi otomatis pembelian kursi meja sempat juga menurun. Terus untuk pembelian ecerannya, daya beli masyarakat juga menurun kan. Masyarakat pun daripada beli kursi meja, mending untuk kebutuhan nanti survive kebutuhan pokok dulu kan. Karena kan kebutuhan kalau kayak tong sampah, kayak kayak mebel itu kan kebutuhan di luar pokok kan gitu. Jadi otomatis ya hancur-hancuran bisnis. Nah makanya kita strateginya ya harus adaptif. Ya gitu harus misalnya dengan merespon, merumahkan dulu karyawan sebagian. Jadi yang keduanya kita bikin produk baru yang diminati dan dibutuhkan pada saat itu. Mungkin teman-teman saya ada yang bisnis masker, yang tadinya bisnis konveksi, bisnis baju, jadi sekarang produksi masker. Saya kan punya dasar di pengelasan dan teknik produk kreativitas. Pada akhirnya kita bikin wastafel portable dari drum juga, itu kan unik. Nah, jadilah ketolong dengan wastafel itu. Sampai sekarang pun alhamdulillah kebutuhannya melonjak untuk yang wastafel portable. Karena itu kan syarat-syarat, apalagi kabarnya sekolah mau dibuka, otomatis kan sekolah kampus harus menyediakan wastafel. Apalagi kami pun sudah menjual ke Unpad juga sih, ada sebagian fakultas sudah menggunakan produk kami gitu. Itu tuh yang itu ya Kang ya, wastafel yang buka kerannya tuh diinjak gitu Kang, kalau nggak salah ya. Ada yang pakai sensor otomatis, ada gitu. Jadi semua produk jadi produknya itu kita mengikuti kemampuan target market kita. Jadi ada yang wastafel yang elegan, yang mewah, ada wastafel yang standar, yang sederhana. Yang penting untuk bisa melaksanakan protokol kesehatan lah di tempat-tempat kayak gitu. Oh, berarti target pasar sendiri pun dengan tipe produknya difokuskan masing-masing ya Kang ya. Berarti ada produk yang khusus pasar misalkan menengah ke atas, ada untuk menengah ke bawah gitu. Jadi istilahnya dengan adaptif strategi yang Akang terapkan tadi bisa masuk ke semua pasar itu juga ya Kang ya, termasuk kan kita sedang pemulihan juga, jadi kita mah apapun keinginan masyarakat, keinginan pasar, selama masih ada untungnya, meskipun kecil atau besar, yang penting bisa produksi dulu. Itu strategi adaptifnya gitu. Jadi tidak memikirkan brand, dikesampingkan dulu masalah brand. Kita yang penting produk itu harus kejual, ada produksi aja di workshop gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang sebenarnya sih udah normal sih sebenarnya. Pas awal tahun 2021 itu proyek alhamdulillah udah mulai ada lagi. Sampai sekarang pun kita sampai keteteran dan kita pun membuka dibantu dengan kelas yang teman-teman saya juga gitu. Jadi untuk memenuhi pasar, kebutuhan pasar juga. Jadi produksinya itu dimaklumkan lagi. Jadi saya pun produksi dialihkan lagi ke teman yang sesama pengusaha juga. Jadi dengan pesaing pun kerjasama gitu. Tetap walaupun pesaing tetap bisa saling membantu ya Kang ya, dengan cara
memberikan sedikit kerjaan gitu, karena di bisnis sendiri yang menurut Akang paling penting adalah produksinya ya Kang ya. Gimana caranya kita tetap berproduksi gitu. Betul. Jadi yang pertama tadi sempat bilang kita harus dimanapun kondisinya kita harus adaptif, jadi harus beradaptasi dengan lingkungan. Nah, akhirnya saya pun lihat di platform Instagramnya, di platform tentang bisnis, di postingan coach bisnis itu, coaching bisnis itu, mereka itu bikin namanya pivot strategi. Mungkin nanti ada di mata kuliah wirausahaan, mungkin kayaknya ada deh. Pivot strategi itu jadi bisnis yang bukan bidangnya sendiri, tapi gimana caranya agar tetap jalan. Jadi misalnya, kalau teorinya sih saya agak lupa, cuman saya tahu prakteknya gitu. Misalnya gini, teman saya, dia pengusaha konveksi kaos kemeja, karena dinasnya mungkin belum ada proyek, pada akhirnya dia bikin masker gitu. Terus misalnya masker masih diminati, terus misalnya saya tadinya kan basicnya di pengelasan, bikin produk kreatif, produk custom. Pada akhirnya ya udah punya keahlian itu, kita bikin wastafel portable, jadi adaptasi gitu dengan brand yang sama ataupun yang beda juga nggak apa-apa. Pada akhirnya saya pun mengeluarkan brand juga sih, brand baru namanya Wastafel Portable Bandung gitu. Nah, yang pertama itu pada masa itu, pada pandemi itu, yang pertama adaptif, yang kedua kita bagaimana memikirkan karyawan juga kan harus diperhatikan gitu ya. Gimana caranya dia nggak di PHK tapi tetap dapat penghasilan. Ya udah, pada akhirnya kita dirumahkan dulu sebagian karyawan gitu. Sebagian lagi di workshop untuk melayani yang, tapi penjualan sih sebenarnya tetap ada, cuman ya itu tadi hanya mengandalkan eceran gitu, bukan proyek gitu. Dan yang ketiganya kita menggunakan strategi harga gitu. Jadi ya gimana caranya kita produksi tetap jalan, profit dapat, ya udah kita yang penting ambil sedikit tapi produksi tetap jalan gitu. Pada akhirnya bisnis saya itu tertutup dengan penjualan wastafel. Nah, karena yang wastafel itu strateginya saya pun fokusnya hanya sampai pandemi ini beres. Entah itu saya pun masih belum mengerti sampai kapan beresnya pandemi ini gitu. Nah, untuk yang sekarang ya jadi sambil nunggu pulih di ekonomi, saya pun ya bisnis di wastafel. Nah, cuman yang jadi pertanyaan kami sebagai pengusaha itu yang dikritisi itu sih masalah ini sih peraturannya gitu, peraturan PPKM atau PSBB itu kita belum stabil banget gitu. Memang proyek udah ada gitu, cuman kan kita takutnya diperpanjang lagi. Nah, itu yang sampai sekarang itu menghantui kami pelaku usaha sih. Cuman kita sebagai pengusaha pun karena udah terbentuk mental petarungnya, jadi ya kita harus mikirin strategi kedepannya seperti apa gitu. Jadi strateginya yaitu tetap kita di wastafel melayani. Dan kalau proyek yang saya alami sih masih ada alhamdulillah, yang di kebersihan, apalagi sekarang ya penghabisan anggaran gitu ya, kayak di tong sampah, di gerobak sampah, komposter kayak gitu. Oke, kalau mungkin tipsnya tadi udah kalau yang di bidang saya mungkin tadi udah disampaikan. Nah, untuk yang misalnya yang mau memulai bisnis pada saat itu, jadi gini, pandemi memang menimbulkan masalah, tapi jika kita menyikapinya dengan sesuatu yang kreatif bisa jadi peluang juga. Kayak tadi kan saya dapat masalah nih, proyek dihentikan, tapi ada celah nih bahwa kan kita kalau ingin berkegiatan diizinkan oleh Satgas harus memenuhi standar protokol kesehatan kan, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Nah, yang mencuci tangan ini jadi peluang juga buat kami gitu, peluang emas banget lah. Jadi kita bikin wastafel lah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk kebutuhan cuci tangan. Karena kan target pasarnya kan kita sekolah, kampus, pabrik, toko, kantor, apotek, semuanya itu harus
disediakan tempat cuci tangan. Nah itu kan jadi peluang juga, jadi ya alhamdulillah jadi peluang bisnis juga. Nah untuk teman-teman yang teman-teman yang memulai bisnis sih baiknya mah mending dari sekarang, nggak apa-apa, mumpung masih mahasiswa baru, mumpung bisa bisa mengambil, yang penting sih bisnis itu pengalaman. Jadi kita bisa trial dan error-nya, risikonya nggak terlalu besar ya gitu. Nah mungkin untuk saat ini sih yang cocok itu mungkin tipsnya harus itu tadi, harus beradaptasi dengan kondisi sekarang. Misalnya kalau untuk yang teknisnya itu misalnya kita bisa bikin mungkin bisa di bisnis dropshipper, reseller, pokoknya kita berbasis online. Misalnya kita bisnis kuliner, kita jual jual ya secara online aja, kerjasama dengan Gojek gitu. Misalkan teman-teman saya ada yang seperti itu, yang tiba-tiba bisnis makanan gitu, bisnis makanan atau namanya ghost kitchen ya, ghost kitchen. Jadi nggak ada tempatnya tapi kita bisa kerjasama dengan Gojek atau GrabFood gitu, GoFood gitu. Jadi seperti itu. Pokoknya yang berbasis dengan sistem online gitu. Kalau itu kan untuk yang mahasiswa kan mungkin sedikit terbatas mungkinnya waktunya, tapi lebih bagus ya ada fisiknya juga, itu dengan kalau ada modal yang bagus ya digunakan aja gitu. Mungkin itu di online. Terus apa lagi ya, kayak reseller, dropshipper, mungkin itu yang lebih mudah yang untuk zaman sekarang gitu, di masa pandemi ini gitu. Tips-tips yang penting ya kita harus adaptasi, dan yang terpenting itu memang agak susah sih, itu tadi passionnya di mana dulu nih, kita minatnya di bidang apa gitu. Kalau saya kan di bidang lingkungan, jadi ya mau mau gagal, mau suka duka ya dinikmatin aja gitu, karena kan memang udah sifatnya suka ya udah dijalanin gitu. Yang ya lebih bagus sih kita menemukan di passionnya gitu, kita mau di bidang apa nih gitu, ada mimpi apa nih ke depannya, kita 10 tahun ke depannya, 5 tahun ke depannya mau gimana gitu. Berarti yang aku tangkap tuh, kalau mau bikin bisnis pada masa sekarang, buat bisnis yang bisa memecahin masalah yang ada gitu ya Kang ya. Kalau aku bisa ambil kesimpulan. Dan beradaptasi dengan keadaan yang sekarang kayak tadi, karena semua berbasis online, coba aja dari yang bisnis online dulu dengan jadi reseller yang paling mudah ya Kang ya, kalau misalkan belum yakin. Banyak platform-platformnya gitu. Oke, makasih banyak nih Kang tadi tips and trick-nya. Mungkin terakhir nih sebelum kita tutup MKA-nya, dari Akang sendiri nih, harapan kedepannya buat Himabis, Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Visip Unpad, sama kalau ya kedepannya kayak menurut Akang harapannya gimana sih buat Himabis? Untuk Himabis ke depan, mudah-mudahan kedepannya tetap solid, jaga kekompakan, karena kalau dalam organisasi itu wajar ya, pasti ada sedikit fenomena organisasi, mungkin ada sedikit perpecahan dikit, itu yang diutamakan. Mudah-mudahan tetap solid, tetap komunikasi dengan baik gitu, dan mudah-mudahan kedepannya bisa membuat event berikutnya dengan sukses dan berhasil total lah pokoknya. Nah itu program-program kerjanya mungkin tetap ada mungkin ya Himabis ya, kayak event-event itu mungkin via Zoom. Mudah-mudahan sih kedepannya bisa bisa berkontribusi dengan dengan baik ya, bisa menyatukan kayak kita sekarang dengan alumni, dengan dosen, dengan stakeholder yang lain. Jadi bikin harapannya sih bisa menambah kehangatan ya dari IKA kita gitu. Kami dari IKA, mungkin Ikatan Alumni, bisa terus berinteraksi, mungkin bisa saling kolaborasi ya, atau zaman sekarang gitu. Mungkin harapannya seperti itu, dan lebih pokoknya lebih solid deh gitu buat anak-anak Hima. Nah itu dari Kang Agung. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak nih Kang, udah bersedia menjadi narasumber MKA pada hari ini.
dan informasi yang akan berikan tadi sharing-sharingnya tuh bermanfaat banget nih buat teman-teman dijadiin pelajaran ke depannya. Mungkin sebelum aku tutup nih Kang, pada sesi hari ini ada closing statement dulu Kang dari Akang. Oke, closing statement-nya gini. Oke, teman-teman Hima atau teman-teman Adbis yang aktif berkuliah, semangat terus, kejar cita-cita kalian, apapun pilihan kalian nanti setelah lulus, yang penting bisa bermanfaat bagi masyarakat luas kita. Baik, itu yang penting buat kita bisa berkontribusi untuk masyarakat juga ya Kang ya, bukan untuk diri sendiri, kita juga bisa ngebantu orang lain di sekitarnya. Nah, itu aja mungkin terima kasih ini Kang sekali lagi untuk sharing-sharing informasinya, untuk menyempatkan waktunya pada hari ini. Semoga bisa jadi pelajaran buat teman-teman dan semoga sukses terus nih bisnis yang Akang lagi jalanin sekarang. Gitu aja MKA pada sesi entrepreneur hari ini. Terima kasih banyak yang udah dengerin. Makasih Kang Agung yang udah nyempetin waktu. Sekian dari aku, Alif sebagai moderator. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.